Perumpamaan-perumpamaan Yesus. Tahukah Anda apa arti perumpamaan? Dan mengapa Tuhan Yesus sering mengajar dalam perumpamaan? Perumpamaan artinya berjalan bersama. Maksudnya, apa yang disampaikan dalam perumpamaan berlaku dalam kehidupan nyata dan kerajaan surga. Bisa dibilang, perumpamaan adalah kisah dunia dengan makna surgawi. Yesus mengajar dengan perumpamaan bukan tanpa sebab. Awalnya, Yesus tidak pernah mengajar menggunakan perumpamaan, tapi tiba-tiba Yesus seringkali mengajar menggunakan perumpamaan. Alasan Yesus mengajar dalam perumpamaan tertulis di Matius 13 ayat 11-13. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil darinya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti." Saat Tuhan Yesus mengajar, ada berbagai elemen pendengar, mulai dari ahli Taurat yang ingin membunuhnya, para murid-murid Yesus, juga masyarakat umum dari berbagai profesi. Tuhan Yesus tahu persis siapa di antara orang-orang ini yang benar-benar haus akan kebenaran dan mana yang hanya ikut-ikutan, dan juga mana yang sengaja hadir untuk mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus. Bayangkan saja, misalnya ada seorang pendeta diminta berpidato untuk acara kemerdekaan Indonesia di hadapan umum, di mana ada berbagai macam elemen masyarakat yang berbeda agama ikut hadir. Apa jadinya jika pendeta tadi secara frontal mendeklarasikan bahwa satu-satunya jalan ke surga adalah dengan mengikut Yesus? Paling tidak, suasana akan menjadi tidak nyaman, dan bisa saja pendeta tadi dipaksa turun oleh panitia, dan orang yang benar-benar ingin tahu kebenaran firman Tuhan justru tidak mendapatkan bagiannya. Sama seperti saat Yesus mengajar. Yesus mengajar dalam bentuk perumpamaan supaya orang-orang yang sudah mengeraskan hatinya tidak akan memahami isi pengajarannya. Walau mereka mendengar dan melihat, mereka tidak akan memahaminya karena mata hati mereka telah tertutup. Sehingga percuma jika Yesus memberikan pengajaran dalam makna sesungguhnya. Justru para ahli Taurat bisa mempermasalahkan pengajaran Yesus dan akan terjadi perdebatan panjang. Hasilnya, orang-orang yang benar-benar haus akan kebenaran justru tidak mendapatkan pengajaran yang maksimal. Tapi dengan perumpamaan, mereka yang sudah terbuka hatinya akan mendapatkan lebih banyak dan detail tentang rahasia kerajaan surga, sehingga mereka akan dipuaskan. Jadi, ada dua tujuan Tuhan Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Pertama, untuk mengungkapkan rahasia kerajaan surga kepada mereka yang mencari kebenaran. Kedua, untuk menyembunyikan kebenaran dari mereka yang menutup hatinya. Perumpamaan sendiri ada 3 jenis. Perumpamaan berupa kisah nyata, cerita, dan ilustrasi. Kisah nyata ini adalah kisah yang sering terjadi di masyarakat umum, sebuah kebenaran yang setiap orang tahu faktanya. Contohnya seperti perumpamaan tentang benih yang tumbuh sendiri, ragi yang mengkamirkan adonan, atau domba yang hilang. Lalu, perumpamaan tentang cerita adalah perumpamaan tentang cerita yang sudah terjadi di masa lalu. Contohnya, perumpamaan tentang penabur, seorang kaya yang menyia-nyiakan hartanya, atau tentang hakim yang adil setelah mendengar permohonan seorang janda yang terus-menerus. Terakhir, perumpamaan dalam bentuk ilustrasi, seperti perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, orang kaya yang bodoh, atau tentang orang kaya dan Lazarus. Mengkategorikan perumpamaan memang bukan hal yang mudah, bahkan tidak jarang ada perumpamaan yang masuk 2 kategori atau lebih sekaligus. Selain kitab Injil, juga terdapat banyak kata-kata parabola, dan perumpamaan Yesus muncul di 3 kitab Injil, yaitu Matius, Markus, dan Lukas. Injil Yohanes sama sekali tidak memuat perumpamaan, sedangkan kitab Lukas paling banyak menulis tentang perumpamaan. Beberapa perumpamaan juga muncul secara khusus dalam kitab tertentu, sedangkan beberapa perumpamaan muncul secara paralel di ketiga Injilnya. Menafsirkan perumpamaan pun juga tidak bisa sembarangan. Pertama, kita perlu tahu konteks sebuah perumpamaan. Kedua, kita harus membedakan poin utama dan poin pendukung dari setiap perumpamaan. Dan ketiga, biarlah Alkitab menerjemahkan dirinya sendiri. Jadi, di tahun ini kita akan membahas lengkap 40 perumpamaan dalam pengajaran Tuhan Yesus.